Ya. Ya, mari kita mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pak. Gimana kabarnya, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Silakan duduk dengan tertib. Untuk ketua kelas silahkan disiapkan. Belum mulai pelajaran. Siapkan. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelas 2 ini, pada hari ini, kita akan lakukan pembelajaran mengenai ulir. Ya, mengenai ulir, tapi sebelum itu, saya juga mengulangi flashback yang kemarin. Kita kemarin praktek membubut ya, jadi nanti dalam kelanjutan ini kalian saya harapkan nanti bisa terampil pada proses pembubutan ulir nanti ya. Oke. Saya harapkan ya pada saat praktek nanti ya kalian bisa mumpuni, bisa terampil, bisa tidak canggung lagi dalam menghadapi mesin ya. Jadi nanti di industri itu kalian sudah berani terhadap mesin, ya tidak takut. Ya. Mengoperasikan mesin itu juga tidak takut. Jadi akan terbiasa nanti. Ya. Jadi di industri itu perlu anak-anak yang terampil. Ya. Perlu anak-anak yang terampil. Kalau kalian terampil akan mudah melakukannya. Ya. Tuh. Oke. Kita lanjutkan. Itu motivasinya. Kita mulai materi. Oh, sebelum itu saya absen dulu ya. Lupa nanti. Saya absen dulu untuk kelas ini. Bikar Ilham. Ada. Bikar Ilham. Oh, hadir. Bikar Ilman ya. Bima Aji ada, Bima Aji. Bima Aji. Oh, hadir. Ya, itu hadir. Habib Ridwan. Ya. Hadir, Pak. Oke, ya terima kasih. Ibadrul Rahman. Ada. Hadir, Pak. Oke. Dio Ovin. Hadir, Pak. Oh ya itu. Dio Ovin. Deva Zaki. Ada Deva Zaki. Iya, hadir, Pak. Oh ya. Dandri Leo. Ada Dandri Leo. Oh. Ya. Eriko, ada Eriko? Hadir, Pak. Oh, alhamdulillah. Ketua kelas tadi ya. Erwin Prasetyo. Hadir, Pak. Oke, hadir. Denny Setiawan. Hadir, Pak. Hadir. Dimas Taufik. Hadir, Pak. Bayu Rifki. Hadir, Pak.
Lengkap ya, 12 anak ya. Alhamdulillah. Baik, silakan dikeluarkan bukunya nanti buat materi. Nanti akan saya paparkan PowerPoint-nya. Oke, materi kali ini saya akan menerangkan tentang macam-macam ulir. Nah, macam-macam ulir. Ada yang pernah tahu ulir? Ada? Jawa. Oh iya. Kita tahu semuanya ya bentuk ulir ya. Ya, terima kasih. Baik. Mungkin ada yang tahu juga fungsi ulirnya seperti apa? Fungsi ulir, ada yang tahu fungsi ulir? Ada yang tahu fungsi ulir? Mempererat, Pak. Atau bisa sebagai kunci. Oh, ya, mempererat. Ada satu, terus ada lagi. Kunci, Pak, untuk mengunci. Oh, mengunci, ya. Ya, Penyetel, Pak. Oh, penyetel, ya. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya akan saya paparkan materi tentang macam-macam ulir. Tolong diperhatikan, disimak ya. Nanti kalau mungkin ada yang masih bingung atau masih ada kesulitan, kurang paham, silakan langsung ditanyakan. Saya paparkan. Ya, saya akan menerangkan tentang macam-macam ulir. Ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis berbagai pekerjaan pada mesin bubut. Untuk kompetensi dasarnya menggunakan teknik pemesinan bubut untuk berbagai jenis pekerjaan. Tujuan pembelajarannya, ya, setelah saya paparkan PowerPoint ini agar peserta didik dapat menganalisis definisi ulir. Yang kedua, mengkritisi materi tentang definisi ulir. Berikutnya, menganalisis dan membandingkan fungsi ulir. Yang terakhir, menganalisis dan membandingkan macam-macam ulir. Nah, ini adalah definisi ulir atau pengertian ulir. Pengertian ulir adalah alur-alur yang melilit pada sebuah batang, sebuah baja, batang baja atau poros dengan ukuran tertentu. Nah, ini bentuknya ulir. Contoh ulir yang kamu ngerti itu pada barang apa? Ada yang tahu? Botol, Pak. Botol. Oh ya, botol aqua ya. Ya, itu. Ada yang lain yang pernah lihat? Pipa besi, Pak. Oh, pipa besi ya. Yang lain ada lagi? Baut itu loh ya, baut ya, baut berpasangan dengan ulir. Itu adalah contoh-contoh ulir. Nah, fungsi ulir ya seperti yang banyak kalian tadi sebutkan ini. Fungsi ulir itu sebagai penyetel, pemindah tenaga serta pengikat. Nah, itu detail. Penyetel, pemindah tenaga, serta pengikat. Ulir dalam pemakaiannya selalu bekerja berpasangan antara ulir luar maupun ulir dalam. Jadi contohnya pada ulir dan emur dan baut. Ayo Erwin itu jangan ngantuk aja itu. Perhatikan. Nah, perhatikan saya menjelaskan ya. Lanjut. Nah, bagian-bagian ulir itu apa aja? Kita lihat di sini. Selanjutnya, ada di sini istilahnya bahasa Inggris semua ya. Nanti satu-satu saya jelaskan.
bagian-bagian ulir ini ada mayor diameter atau diameter mayor. Ini ada minor diameter atau diameter minor. Ada crest, helix, pitch, root, screw body, flank, dan thickness of thread. Nanti saya jelaskan satu-satu pada bagian berikut ini. Nah, ini keterangannya. Apa sih diameter mayor itu? Nah, diameter mayor itu ada di buku ajar, ada yang mengatakan diameter nominal, ada yang mengatakan diameter luar. Ya. Sama dengan diameter mayor. Ya. Nah, lihat bukunya itu, buku ajarnya yang kalian punya. Bawa enggak? Deva Zaki bawa bukunya, buku ajarnya bawa enggak? Tunjukkan nih. Bawa Pak, bawa Pak. Mana? Tunjukkan. Oh ya. Ya itu dibuka bukunya tentang materi ulir. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan, diameter mayor merupakan diameter terbesar pada ulir. Ya. Diameter terbesar pada ulir. Nah, contohnya pada ulir metris M8x1, maka diameter mayornya adalah 8 mili. Ingat, satuan mesin adalah milimeter. Ya, bukan senti loh ya, milimeter. Berikutnya yang kedua, diameter minor. Merupakan diameter terkecil pada ulir. Contohnya pada ulir metris M8x1, maka diameter minornya adalah 8 dikurangi pitch-nya atau kisarnya 1 sama dengan 7 mili. Itu diameter minor, diameter terkecil. Ya, ini ada diameter pitch. Saya ulangi lagi. Diameter pitch itu apa? Merupakan diameter yang berada di antara diameter mayor dan minor. Ya. Lihat bukunya. Pada diameter inilah ulir luar dan ulir dalam saling bersinggungan. Nah. Oke, saya lanjutkan. Nah. Terus di sini ada pitch. Pitch itu gang. Pitch atau gang ini ya. Merupakan jarak puncak ulir. Jarak puncak ulir yang berdekatan, kurang yang berdekatan. Jadi puncak ulir yang berdekatan, pitch atau gang. Kisar atau led merupakan jarak yang ditempuh ulir dalam satu putaran. Dalam satu putaran, misalkan mur diputar satu putaran, jarak kisarnya akan misalnya M8x1 berarti 1 mili, nanti saat diputar jarak 1 mili itu kisarnya. Lanjut, crash. Crash merupakan puncak ulir atau permukaan dari diameter mayor. Kita flashback lagi pada gambar tadi. Mana sih crash itu? Lah ini. Jadi ulir itu enggak mungkin lincip 100%, lancip 100% enggak mungkin. Mesti ada permukaan yang tidak lancip di sini. Nah, inilah crash. Ya. Crash. Kalau di atas ini crash, nanti kalau di bawah ada lagi seperti ini. Nah, ini namanya root. Ya. Flashback lagi. Nah, ini root. Karena balikan dari crash tadi. Kalau crash di atas, tadi root di bawah tadi ya. Merupakan bagian dasar dari ulir atau permukaan dari diameter minor. Lanjut, depth itu adalah kedalaman ulir atau jarak tegak lurus dari root dan crash. Jadi kedalamannya. Nah, ini jaraknya ini dalam. Nanti ini dalamannya ini. Lanjut, kalau straight angle itu merupakan sudut ulir yang berada di antara crash. Nah,
Mungkin dari sini dulu, mungkin ada yang ditanyakan masih bingung tentang bentuk bagian ulir. Silakan yang ditanyakan. Mungkin ada yang belum dijelaskan di sini. Ada. Ada enggak yang bertanya? Mungkin ini yang perlu saya tanya. School body ini adalah poros ulir. Nah, poros ulir, body kan badan atau poros, screw itu ulir. Jadi poros ulir. Ulirnya yang sini. Nah, oke. Kita lanjut ya. Itu tadi masalah bagian-bagian ulir. Ini yang digambar ini ulir segitiga ya. Nanti masih banyak jenis-jenis atau bentuk-bentuk ulir. Akan saya tayangkan berikut ini. Nah, ini jenis-jenis ulir ini banyak macamnya. Ya, fungsinya juga banyak sekali. Oke. Nah, jenis-jenis ulir itu bermacam-macam tergantung dari berdasarkan apa. Di sini ada A berdasarkan arah putarannya. Di sini arah putarannya ada yang ulir kanan atau right, ada yang ulir kiri. Jadi kalau ulir kanan itu diputar ke kanan, kalau ulir kiri diputar ke kiri. Ya, ini sini ini ulir kanan ya, right hand ini naik ke kanan, kalau left hand naik ke kiri, nanti diputar ke kiri. Ya, ini pengertiannya di sini. Kalau ulir kanan itu, nah, dengan putaran ke kanan, ulir kanan ini umum dipakai. Ya, di toko-toko banyak sekali ya ulir kanan. Contohnya mur, baut dengan ulir kanan. Cara mengencangkannya ya diputar ke kanan. Kalau melepasnya ya diputar ke kiri. Nah, itu. Bebas lagi kalau ulir kanan mengencangkannya pakai alat apa? Kunci itu Pak, yang itu loh Pak. Kunci nomor. Kunci apa? Untuk mengencangkan, mengundurkan baut itu loh. Iya Pak, pakai kunci 10, 11. Nah itu namanya kunci apa? Kunci pas atau kunci Kunci re? pas. Nah itu ya. Ya. Ada juga yang pakai kunci L. Ya, macam-macam ya. Tuh, cara melepasnya berlawan arah, diputar ke kiri. Ya. Itu pengertian dari ulir kanan. Nah, sedangkan ulir kiri mana tadi? Nah, kalau ulir kiri itu kalau merapatkan itu ke kiri. Nah, jenis ini biasanya untuk kebutuhan yang khusus. Misalkan pada pedal sepeda. Nah, kalau kita genjot ke depan ya. Nah, kan ulir kanan, kalau dipakai ulir kanan dia akan lepas, maka dari itu perlu dia harus diarahkan ke kiri, jadi putaran ke kiri, pakai ulir kiri. Nah, cara mengencangkannya juga ke kiri. Sama dengan kunci pas. Melepaskannya putaran ke kanan. Lanjut. Nah, ini berdasarkan letaknya. Letaknya. Di sini ada ulir luar dan ulir dalam. Jadi jenis ulir berdasarkan letaknya itu ada ulir luar dan ulir dalam. Yang dimaksud dengan ulir luar ini ulir yang terletak pada permukaan benda kerja ini. Nah, jadi di permukaan benda kerja ini ada ulirnya ya, luar. Nah, biasanya orang yang mengatakan ini ulir laki-laki ya, atau
Meltridge. Ya. Tonjolnya pada baut sepeda, ya, pada botol aqua, ya. Ada poros pembawa pada mesin bubut. Ulir luar. Pokoknya ulirnya berada di luar poros atau di luar batang baja. Lanjut, sedangkan ulir dalam. Ulir yang terletak pada permukaan dalam atau lubang benda kerja. Biasanya ulir ini disebut ulir perempuan. Nah, ulir perempuan. Seperti pada tutupnya botol juga itu di dalamnya kan ada ulirnya, ya, aqua atau botol mison. Ya. Terus pada lubang-lubang mur, ada poros komponen mesin yang berlubang, ada ulirnya, itu juga ulir dalam. Jelas ya anak-anak ini? Mungkin Jelas, ada yang Pak. Jelas, Pak. mungkin ada yang tahu. Mungkin ada benda yang lainnya yang belum saya sebutkan, ulir luar itu di mana? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah ini berdasarkan bentuk ujungnya. Nah, berdasarkan bentuk ujungnya ada ulir meruncing. Yang kedua ada ulir lurus. Ya. Ini ulir meruncing, jadi ujungnya ini meruncing. Sedangkan yang ulir lurus ini berdasarkan ujungnya. Pengertiannya seperti ini. Ulir meruncing, ulir yang diameter ujungnya lebih kecil daripada pangkalnya. Ulir lurus atau ulir paralel, ulir yang diameter ujungnya dan pangkalnya sama, jadi lurus. Seperti itu. Nah. Paham ini ya? Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Nah. Paham, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang berdasarkan apa? Lah ini yang harus kalian pahami kan. Nah, berdasarkan bentuk ulir. Banyak sekali halnya ulir itu bentuknya itu. Nah. Erwin lagi, jangan ngomong aja itu Erwin, ayo. Dengarkan sini. Fokus. Oke, berdasarkan ulir. Yang pertama adalah ulir segitiga. Ulir segitiga ya bentuknya segitiga. Ya. Ulir segitiga merupakan ulir yang paling sering digunakan pada sambungan mur dan baut. Nah, biasanya ulir segitiga ini bisa dibuat dengan menggunakan tap, senai, mesin bubut, mesin brace, dan lain-lain. Tahu ya tap dan senai ya, kelas 1 sudah pernah mengetap dan menyenai. Ya. Kalau tap ini, Eriko, tujuannya untuk membuat ulir luar apa ulir dalam tap ini? Ayo, kamu sudah melakukan kelas 1 waktu pelajaran Pak Arpi. Dalam, Pak. Ulir dalam, pinter, bagus. Ya. Terus bikar, kalau senai bikar. Ayo. Ulir luar, Pak. Ulir luar. Pinter. Ini kamu dulu membuat palu ya ini. Ya. Buat palu ya Pak Arfi dulu. Oke, lanjut. Nah, terus bisa dengan mesin bubut. Nah, nanti ini arahnya saya ke sini nanti. Ya, nanti kalian pelajaran saya harus bisa membuat ulir dengan mesin bubut. Ya, kalau permainan dulu kan kamu buat poros-poros saja, poros bertingkat.
selanjutnya terus juga tirus juga ya. Ya. Terus pada pertemuan kali ini nanti kamu harus bisa membuat ulir. Ya. Terberikutnya bisa dengan mesin press dan lain-lain. Press juga bisa, dicetak juga bisa. Ya. Itu cara membuat ulir. Ya. Lanjut ya. Nah, ulir segitiga ini ada dua jenis. Ada dua jenis. Yaitu yang pertama adalah ulir metris atau metrik. Sudutnya 60 derajat. Ya. Satuannya milimeter, memiliki lambang M. Metrik, M itu metrik. Nanti kalian bisa lihat pada tab dan sene kan mesti ada tulisannya ya. M 10 kali 1. Nah, itu. M 12 kali 1,25. Terus, nah, contohnya tab dengan ulir M 8 kali 1 artinya berarti digunakan untuk membuat ulir dengan diameter mayor 8 mili, kisarnya 1 mili. Nah, ya, ini ingat sudutnya 60 derajat. Lanjut. Yang berikutnya adalah ulir Whitworth. Berbeda kalau ulir metris tadi sudutnya 60, ulir Whitworth 55 derajat. Ya. Kalau ulirnya 55 derajat berarti sudut pahatnya juga harus 55 derajat. Demikian juga yang tadi 60 derajat ya sudut pahatnya harus 60 derajat. Kalau ulir Whitworth satuannya adalah inci ya. Ayo, alat ukur 1 inci berapa mili? Ayo ada yang ingat? 25,4 milimeter, Pak. 2,54. Satuannya mili. Ayo, enggak dengar saya. Siapa tadi? Erwin ya? Berapa, Win? 25,4, Pak. Oh, 25,4 berarti kalian masih ingat. Pinter. Jadi 1 inci itu adalah 25,4 mili. Ingat-ingat itu ya. Ya, Pak. Terus contohnya ulir Whitworth dengan ukuran seperti ada nih W. W itu tandanya Whitworth 3/8 inci atau dim kali 20 artinya W itu ulir Whitworth, 8 adalah diameter mayor 3/8 inci dengan 20 ulir setiap inci. Nah, 20 ulir atau gang setiap inci. Ya. Oke. Jelas ya? Oke, pinter. Saya lanjutkan lagi. Sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan untuk ulir segitiga. Silakan. Ayo. Ada yang pertama tentang ulir segitiga. Jelas lah ya berarti. Nanti kalau tidak jelas bingung nanti. Betul ya? Oke. Lanjut ulir segi 4 yang kedua. Tadi ada ulir segitiga, sekarang segi 4. Ulir segi 4, ulir yang berbentuk segi 4, jadi penampangnya juga segi 4. Nah, segi 4. Nah, cocok untuk menahan beban yang tinggi. Contohnya pada kolom besi press, bor. Nah, panjang kisarnya adalah 2 kali panjang segi 4-nya. Mungkin selain
selain di kolom mesin freeze atau bor, mungkin kalian ada yang tahu ulir segi 4 itu di mana aja? Ayo, barang mana aja di bagian mesin? Ada yang tahu? Bayu Revi, tahu Bayu Revi? Tahu enggak? Ulir segi 4 di mana aja selain di freeze bor? Ayo. Banyak sekali ini ulir segi 4. Kalau kamu tahu irigasi, pintu irigasi itu juga segi 4 besar tambahan. Terus di bengkelmu ragum itu dalamnya juga ulir segi 4. Terus ada lagi kemarin buat apa itu untuk angkat besi itu juga ulir segi 4. Tuh. Ya. Ulir ini mempunyai tingkat efisiensi lebih tinggi dibanding ulir trapesium karena tidak memiliki sudut miring pada ulirnya, tidak memiliki tekanan radial dan tekanan pecah. Ya, jadi kuat ini. Jadi tidak kecil, besar batang porosnya. Oke, lanjut. Tadi yang ke berapa tadi? Sekarang yang ketiga ya, ulir trapesium atau trapezoid. Ya. Ulir trapesium atau ulir yang berbentuk trapesium. Nah, memiliki kekuatan tinggi, cukup mudah pembuatannya. Contohnya pada lead screw. Apa sih lead screw itu? Ada yang tahu lead screw? Ya, poros ulir itu loh, namanya lead screw. Nah, atau poros pembawa untuk proses penguliran pada mesin bubut. Nah, itu menggunakan ulir trapesium. Jadi kalau di mesin bubut kan ada 2 poros, nah itu, yang satu poros pembawa, yang satu poros sumbu transportir, poros transportir. Ulir ini memiliki kemiringan pada bentuk ulirnya, sehingga mendapatkan tekanan radial dan tekanan pecah yang menyebabkan ulir mudah terkikis pada saat digunakan. Sudutnya berapa sudutnya di sini? Kemiringannya di sini ada sudut 29 derajat. Jelas ya? Ayo, jangan ngantuk aja itu. Belakang itu. Siapa itu? Patrol ya. Jangan tidur terus. Ayo, perhatikan. Lanjut. Nomor 4 tadi ya. Ini ya. Nah, nomor 4 itu ulir trapesium siku-siku atau batas treat. Nah, ya. Merupakan ulir yang digunakan untuk menahan gaya dorong aksilan pada satu arah. Permukaan yang menahan beban adalah permukaan yang tegak lurus terhadap sumbu utama ulirnya. Jadi miring, sudutnya 45 derajat ini. Ulir ini biasa dirancang khusus untuk superior hidrolik seal. Tahu hidrolik? Pompa hidrolik itu loh. Kerak biasanya juga pompa. Contohnya. Oke, lanjut. Tadi trapesium, sekarang nomor 5 ulir radius Nucleatrix. Nah, ulir ini berbentuk radius yang tahan lama. Dengan bentuknya melingkar, ulir ini tidak mudah terkikis atau menyebabkan kebocoran. Jenis ulir ini biasanya diaplikasikan pada penambangan, pada rem dan kopling kereta api ya, radius. Ada yang mengatakan ini setengah bola, ada yang mengatakan setengah bola, setengah lingkaran, jalur radius. Nah, itu adalah jenis-jenis ulir berdasarkan
bentuknya. Nah, masih ada lagi nanti. Ya. Oke, sampai di sini dulu. Silakan bertanya yang bagi yang belum jelas. Silakan. Giovin, monggo. Giovin mungkin ada yang bertanya itu. Ya Pak, ya. Ulir itu dibuat dengan mesin apa saja Pak? Tadi kan sudah saya katakan banyak sekali cara membuat ulir atau membuat ulir itu bisa digunakan dengan untuk ulir segitiga ya, bisa ditap yang kamu kelas 1 tadi saya terangkan tadi loh, ditap itu loh. Nah, Ya Pak. terus ada yang bisa dengan senai, ada yang dicetak, dicetak itu mesti dicor itu loh, pengecoran itu bisa aja ulir, bentuk ulir nanti modelnya atau cetaknya seperti ulir baru dituangkan, nanti kalau dingin pas seperti ulir, tinggal finishing aja. Terus ada juga di press ya, ada macam-macam. Nah tuh caranya jelas ya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Deovin ya. Ya Pak, jelas Pak. Ada lagi yang bertanya, silakan. Ya Pak. Apa itu? Silakan. Ulir menurut bentuknya tadi ada yang meruncing. Bagaimana cara membuatnya Pak? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau ulir lurus ya, kita kan jelas mudah. Nah, dengan tab bisa dengan mesin bubur. Tapi kalau ulir meruncing, nah ini perlu keterampilan khusus. Ini harus orang telaten ini dan harus terampil. Harus orang-orang terampil. Jadi untuk membuat ulir yang tirus ini di mesin bubut bisa ya, pada mesin bubut. Jadi dua tangan digerakkan ini harus seimbang. Ya. Jadi jalannya kan otomatis tinggal eretannya harus seimbang. Ya. Jadi mengikuti permukaan tirus tadi harus telaten sampai jadi. Perlu keterampilan khusus, bisa itu ya. Kalau supaya tidak konvensional pakai mesin CNC ya, mesti itu jelas presisi, jelas akurat kalau mesin CNC. Ya. Ulir juga di CNC bisa. Ya, CNC. Ya, nanti habis ini kelas 3 kamu akan praktek CNC, kelas 2 kan juga praktek CNC juga, pengenalan ya. Nanti diajar derajat nanti. Tadi itu ya. Siapa tadi yang bertanya sampai lupa saya tadi. Ya. Ya Pak. Ya Erwin ya, itu. Jadi bisa Win. Jadi untuk meruncing bisa supaya lebih akurat di CNC. Ada lagi? Mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Ada Pak, saya Pak. Siapa? Artinya 8 kali 1 tadi apa Pak? Saya kurang paham. Masih kurang paham? Iya Pak. Mungkin ada yang bisa memberi jawaban? Tadi ada yang bisa? M itu tadi apa? Metris. Tadi M itu metris. 8 itu diameter mayor. 1 adalah kisar. Jadi kalau nanti kamu membuat ulir itu ada tabelnya. Tidak selalu M8 kali 1. Ya, seperti pada tab kemarin loh, kamu buat M berapa kemarin? M12 kali 1,5. Ya, berarti diameternya 12, diameter mayornya
1,5 adalah kisarnya. Tuh, Pak. Ya, ada lagi? Silakan. Saya buka tanya jawab. Bayu Rifki sudah bertanya tadi? Ya Pak, saya bertanya Pak. Apakah masing-masing ulir itu ada kelebihannya Pak? Oh, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi kapan kita membuat ulir, bentuknya apa, itu juga harus dilihat kegunaannya. Ya, itu apa ini? Terus besarnya atau diameternya itu ukurannya berapa, harus tahu. Jadi masing-masing itu ada kelebihannya. Misalkan untuk ulir segitiga, biasanya kan digunakan untuk onderdil sepeda motor. Kelebihannya apa? Kuat dan rapat. Misalkan kalau ulir segitiga kamu ganti dengan ulir segi empat atau ulir ganda, ya kamu genjot, ya lama-lama kena getaran, ya copot sendiri tumornya, ya tidak bisa rapat. Nah, tuh, jadi masing-masing ada kegunaannya. Nah, nanti tugasmu nanti, ya ini kan nanti ada tugasnya per kelompok, nanti saya bentuk kelompok, ya mencari kelebihan itu, ya kelebihannya antara ulir-ulir itu. Oke. Ya Pak, paham Pak. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada tambahan. Macam-macam. Ada yang supaya tidak bocor, ada yang kuat mampu menahan beban. Nah, saya tinggal milih gunanya. Nanti cara membuatnya juga akan saya jelaskan setelah ya kalian paham mengenai ulir. Oke, ada lagi? Silakan. Mungkin Denny. Ya, saya Pak. Mana? Dimas Taufik, Kak? Ya, silakan. Kapan kita harus menggunakan ulir segitiga atau segi empat, Pak? Nah, ini masih berhubungan dari pertanyaan tadi. Nah, jadi kamu kalau menggunakan ulir segitiga atau segi empat juga dilihat fungsinya. Nah, misalkan yang saya ceritakan pintu irigasi, kamu buat ulir segitiga, ya tidak cocok. Ya, kamu putar sekali, tidak buka-buka, ya segitiga, berat. Tapi kalau kamu buat segi empat, enteng, ringan, ya sekali putar buka. Tuh, jadi tinggal kegunaannya untuk apa? Itu ya. Tadi ada kaitannya dengan pertanyaan yang tadi. Jelas ya, Dimas Taufik? Ya. Siap, jelas Pak. Nah, ulir segitiga ya, kuat rapat, pada sepeda itu banyak ulir segitiga, mesin juga untuk kuat dan rapat. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Pak. Denny, ya monggo Denny, silakan. Ketua kelas saya bertanya. Saya kurang paham apa bedanya ulir listrik dengan ulir otomatis. Ulangnya yang jelas. Pak, saya kurang paham apa bedanya ulir metris dengan ulir otorit. Ya, enggak apa-apa. Anak bertanya, jangan diketawain ya. Pertanyaan bagus, tadi sudah berulang saya terangkan tadi. Kamu di mana tadi? Coba siapa yang mau jawab ini? Pertanyaan dari Saya Pak. Nah, silakan Eriko. Ulir metris sudut ulirnya 60 derajat, ulir Whitworth sudut ulirnya 55 derajat. Pinter, barusan saya terangkan, Deden ya.
Masa kamu lupa? Yaitu kalau ulir metris itu sudutnya itu 60 derajat. Kalau Whitworth 55 derajat. Ya, sudut lo ya. Mungkin alatnya pakai apa ya? Pakai mal nanti. Pahatnya kalau ulir metris sudutnya 60 derajat, maka pahatnya juga harus 60 derajat. Nah. Oke. Jelas Dan ya? Jelas Dan ini? Jelas, Pak. Nah, dibuka bukunya itu. Bukunya jadi bahan ajar itu tidak hanya buku saja, nanti di internet juga ada. Nah, lanjut, ada yang lagi? Silakan bertanya. Bima mungkin. Diam aja dari tadi. Bima, mana Bima? Bima Aji. Silakan bertanya. Ya Pak, bedanya kisar dan gang itu apa ya Pak? Kisar dan gang. Mungkin ada yang bisa membantu pertanyaan dari Bima Aji? Ada? Tadi sudah saya terangkan juga tadi. Saya Pak, Oh, Bikar. Ya, monggo silakan. kisar adalah jarak linear yang bergerak satu putaran. Oke. Ya, terus yang Gang gang. adalah jarak puncak ulir yang berdekatan. Oh, tuh. Nah, tadi saya terangkan juga kan. LED atau kisar. Pengertiannya adalah jarak linear ulir yang jika diputar dalam satu putaran. Nah, jadi diputar ini nanti titik ini sampai titik ini berarti besar itu ya. Jadi jaraknya berapa? Satu putaran ini. Red. Kalau gang atau pitch itu adalah gang. Itu jarak puncak ulir yang berdekatan. Ini ada di sini ya. Saya kembalikan ke PowerPoint tadi ya. Ada enggak tadi ya? Tadi ada pitch, ada kisar dan ada gang. Oke. Nanti nah, bentar ya. Nanti kan juga dikatakan di sini ada apa itu keterangannya pitch itu ya tadi di sini loh. Di bagian-bagian ulir. Nah, ini ada pitch. Terus ini adalah ini jarak puncak ulir yang berdekatan, kisar jarak yang ditempuh ulir dalam satu putaran. Ya, catat nanti ya. Oke, lanjut. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Badrul mungkin. Yang tiduran tadi itu. Ayo. Silakan. Pak, apa bisa dihubungkan jika bautnya ulir Whitworth sedang murnya ulir metris? Ulangi, Drul. Ulangi. Apa bisa dihubungkan jika bautnya ulir Whitworth sedang murnya ulir metris? Oh ya, paham maksudnya ya. Apa bisa Pak ulir metris dihubungkan dengan ulir Whitworth? Ya enggak pas, Bro. Ya harus ada standarisasinya. Kalau ulir metris ya dipasangkan dengan ulir metris. Kalau ulir Whitworth ya harus ulir Whitworth. Kalau ulir metris dipasangkan ulir Whitworth ya enggak
cocok, enggak sesuai, enggak bisa masuk. Ya, gampangannya seret. Nah, tuh. Tuh, jelas ya? Betul. Nah, nanti kamu coba sendiri ya, nanti. Ya, masuk lah enggak. Jadi enggak masuk. Betul ya? Ada lagi, ayo mumpung masih ada waktu, silakan bertanya. Dimas Topik. Tidak, Pak. Sudah tadi. Silakan. Bertanya apa? Sudah bertanya tadi. Sudah, Pak. Oh, sudah. Ayo yang lainnya belum. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan aja materinya. Jadi jelas ya, rasi 4. Metris. Ya. Sekarang saya jelaskan mengenai berdasarkan jumlah kisar ya. Jumlah kisar. Ya. Ada ulir tunggal. Ya, ini ada ulir tunggal. Ulir yang memiliki panjang kisar sama dengan panjang 1 bit. Jadi yang saya ceritakan ini ya. Jadi satu putaran ulir akan menggeser benda sejauh 1 bit. Nih. Ulir tunggal misal metris M8 kali 1. Satu putaran ulir akan menggeser benda sejauh 1 mm. Ya, tuh yang berikutnya ulir ganda. Nah, ini ulir ganda adalah ulir yang memiliki panjang kisar lebih dari 1 pitch. Jadi double. Ada yang 2 pitch, ada yang 3 pitch atau lebih atau dikatakan majemuk. Ya. Seperti itu. Nah, misalkan ulir 2 metris M8 kali 1. Nah, satu putaran ulir akan menggeser benda sejauh 2 mm. Jadi satu putaran ini ada 2 gang ya. Kalau ya, ini 1, 2 ya. Itu ulir ganda. Kalau 3 ya. Kalau maksudnya 3 pitch berarti ada 3 gang nanti. Ya, kisarnya 3, ada 3 gang, 2 gang. 4 ya 4 seperti itu dan seterusnya. Oke, udah ya. Udah jelas sekali materinya tadi. Sekarang kalian saya bentuk kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3. Nanti sudah ya. Saya bentuk kelompok. Nanti ini ya diskusinya kalian diskusikan, nanti kalian memaparkan dan menjelaskan masing-masing kelompok ya. Ini diskusinya silakan dicatat, silakan berdiskusi, saya kasih waktu 5 menit lah. Sudah saya jelaskan 5 menit cukup ya. Cukup 5 menit. Cukup, Pak. Oke. Semuanya sudah, tinggal cari ini. Ya. Silakan didiskusikan untuk masing-masing kelompok. Laksanakan. Siap. Ya, dibuka bukunya. Kalau tidak ada materinya lihat di Google atau YouTube. Sudah semua itu. Ayo diskusi, jangan ada yang luyur.
Sudah 5 menit? Sudah selesai anak-anak? Gampang soalnya kok. Enggak saya beri sulit-sulit. Yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja. Masih pertama. Nanti selanjutnya kalian akan saya suruh praktek mesin. Pelajari ini dulu sampai bisa. Nah. Sudah ada kelompoknya. Ketua kelompoknya 1, silakan diutarakan itu. Silakan diutarakan hasilnya. Kelompok 1 dari pertanyaan tersebut. Silakan. Kelompok 1 mana ketuanya? Boleh, Pak. Nah, ya, sudah. Silakan dibaca itu. Pertanyaannya apa? Jelaskan perbedaan ulir luar dan ulir dalam. Nah, Berikan contohnya. Ulir luar. Ulir yang terletak pada permukaan luar benda kerja. nah. Disebut juga male threads, ulir laki-laki. Contohnya, ulir pada baut, Oh, botol, poros pembawa mesin bubut. ya, lanjut. Ulir dalam, Ya. ulir yang terletak pada permukaan dalam atau lubang benda kerja. Ya. Disebut juga female threads, ulir perempuan. Oke. Contoh, ulir pada mur, tutup botol, mur pipa. Nah, lanjut. Yang kedua. Nomor 2, jelaskan arti ukuran ulir dan dari ulir M8x1 dan W3 seret 8 mm 3/8 kali itu. 20. Jangan seret. 3/8. 3/8. Ya. 3/8 dim. Ya. Terus. M8x1 artinya digunakan untuk membuat ulir dengan diameter mayor ulir 8 mm dan kisar ulir 1 mm. Oke, lanjut. W3/8 mm kali 20 artinya digunakan untuk membuat ulir Whitworth dengan diameter mayor 3/8 mm dengan 1 inci terdapat 20 gang. Oke, terus lanjut. 3. Jelaskan perbedaan ulir tunggal dan ulir ganda. Apa kelebihan dari masing-masing ulir tersebut? Ya. Ulir tunggal adalah ulir yang memiliki panjang kisar sama dengan panjang 1 pitch. Ya. Jadi kesimpulannya, setiap satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh 1 pitch. Ya. Misal, ulir tunggal metris M8x1. Ya. Satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh 1 mm. Ya. Terus. Kelebihannya, 1. Mudah dibuat. 2. Rapat. 3. Kuat. Ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok 2 siapa? Ketuanya ya. Ketuanya siapa kelompok 2? Siapa? Saya, Pak. Ya, dibaca. Oh iya, Pak. 1. Ulir luar. Ulir yang terletak pada permukaan luar benda kerja. Ayo fokus, fokus. Betul. Kelompokan itu ya. Nomor 2. Terus. M8x1 artinya digunakan untuk membuat ulir dengan diameter mayor ulir 8 mm dengan kisar ulir 1 mm. Nah, terus. Yang ketiga. 3/8 Ya. kali 20 artinya digunakan untuk membuat ulir Whitworth dengan diameter mayor
8 inch dengan ulir 20 ulir setiap inch. Ya. Terus. Ada lagi? Boten, Pak. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3, mana kelompok 3? Siapa? Ya Pak, saya Pak. Silakan. Silakan. 1. Jelaskan perbedaan ulir luar dan ulir dalam. Berikan contohnya. Ulir luar yang letaknya di luar benda kerja. Contohnya, ulir pada bak sepeda motor, pada mesin bubut. Baik, bentuk ulirnya segitiga, segi empat, trapesium, radius. Yang terpenting letaknya di luar. Ya. Ulir dalam. Ulir yang terletak di dalam atau lubang benda kerja. Ya. Contohnya, ulir pada mur, tutup botol, dan pada lubang komponen mesin. Ya. Terus. 2. Jelaskan arti ukuran ulir dari ulir M8 kali 1 dan W3/8 inci kali 20. Ya. M8 kali 1 artinya digunakan untuk membuat ulir dengan diameter mayor, ulir 8 mm dan kisar ulir 1 mm. Ya. W3/8 inci kali 20 artinya digunakan untuk membuat ulir whitboard dengan diameter mayor atau diameter luar 3/8 inci dengan jumlah 20 ulir sekitar setiap biji. Ya. Oke. 3. Jelaskan perbedaan ulir tunggal dan ulir ganda. Ya. Apa kelebihan dari masing-masing ulir tersebut? Ya. Ulir tunggal adalah ulir yang memiliki panjang kisar sama dengan panjang 1 feet. Kelebihan kuat, rapat, mudah dibuat. Ya. Ulir ganda. Ulir ganda adalah ulir yang memiliki panjang kisar lebih dari panjang 1 feet. Ya. Jadi kesimpulannya, setiap satu putaran ulir akan menggeser benda kerja setiap lebih 1 feet. Ya. Bisa 2 feet, 3 feet, atau lebih. Ya. Ulir ganda bisa dibuat untuk kelipatan bilangan bulat. Misal, ulir ganda 2 metris 5 M8 kali 1. Satu putaran ulir akan menggeser benda kerja sejauh 2 mm. Kelebihan 1. Beban ringan, mudah diputar, mampu menahan tekanan. Oke. Nah, itulah jawaban dari masing-masing kelompok ya. Oke. Ya. Jadi ulir itu ya, mempunyai kelebihan, masing-masing ulir juga mempunyai kelebihan. Tadi salah satunya adalah kapan kita menggunakan ulir luar, kapan kita menggunakan ulir dalam. Masing-masing sudah kalian utarakan tadi. Terus macam-macam ulir juga kalian sudah ketahui. Ya. Nah, jenisnya berdasarkan bentuknya ada berapa tadi, ada 5 ya, ada ulir segitiga, ada ulir segi 4, ada ulir segi trapesium, trapesium siku dan radius. Mungkin akan berkembang lagi, ada istilah-istilah ulir di buku materi, mungkin ada yang menunjukkan, ada yang saya pernah dengar juga ulir cacing juga ada ya. Nah, itulah. Terus juga ada berdasarkan apa tadi letaknya ya, ulir kanan dan ulir kiri. Nah, itu adalah tentang jenis-jenis ulir. Ya, sebelum saya akhiri ya, nanti di buku halaman berapa itu? Halaman 23 atau 24 itu ada tes formatif, silakan kamu kerjakan di rumah saja ya. Di rumah saja silakan. Nah, dari materi yang saya paparkan tadi, saya harapkan nanti ke depannya kamu dapat melakukan proses pembubutan ulir. Nanti saya bimbing, saya bina. Itu aja. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi?
Waktunya sudah pas. Ya. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, ya. Oke. Sudah saya masukkan, sudah saya catat semuanya hasil dari kalian. Nah, sudah saya nilai nanti. Nah, nanti dikembangkan untuk pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita membahas tentang mungkin hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan kedalaman ulir biar tahu nanti cara membuat ulirnya. Nah, itu aja. Kalau tidak ada, ketua kelas silakan dipimpin doa, kita akhiri. Berdoa, silakan. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Ya, semoga ilmunya bermanfaat. Bapak akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.